yang siap terima berkat Tuhan? Katakan amin. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Iya, silakan Bapak Ibu dulu duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang sungguh percaya, yang yakin dirinya dicintai Tuhan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Setengah tiang kematian Bapak Ibu. Yakin? Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah modal yang penting. Ya. Modal utama bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa Yesus itu sangat-sangat menyintai hidup kita. Karena di situasi pandemi ini gak sedikit Bapak Ibu manusia yang tadinya yakin dirinya dicintai Tuhan, tapi hari-hari ini dia mulai merasa bahwa Tuhan gak mencintai dia lagi. Nah Bapak Ibu, kalau kita boleh ada sampai pagi ini semua karena cinta Tuhan. Amin. Kita boleh melewati ya masa-masa pandemi dari hari ke hari. Bahkan sebentar lagi Bapak Ibu kita tahu ya, LCD-nya boleh tampilkan. Kita akan mengakhiri tahun 2020 Saudara. Sepertinya kita baru masuk tahun 2020. Nah ternyata Saudara, kita sudah berada di bulan November dan bulan depan adalah bulan Desember. Berarti Bapak Ibu kita akan mengakhiri tahun 2020. Bicara tentang membagikan kebaikan Tuhan di masa pandemi. Oke, kita baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Membagikan kebaikan Tuhan di masa pandemi. Sekali lagi 2, 3. Membagikan kebaikan Tuhan di masa pandemi. Ini sebuah hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan semua tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa. Amin. Katakan dengan imanmu, saya pasti bisa. Ya. Nah kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu sangat amat baik bagi kita. Makanya tadi saya mulai khotbah dengan bertanya, siapa yang yakin dirinya dicintai Tuhan? Ini penting buat kita Saudara. Jangan sampai karena situasi pandemi akhirnya kita merasa kayaknya Tuhan udah gak sayang lagi sama saya. Buktinya apa? Hidup saya susah. Buktinya apa? Saya kok gak mengalami pertolongan Tuhan. Nah sebab itu mari kita mau belajar sama-sama tentang kebaikan Tuhan itu. Apakah yang dimaksud yang menjadi ukuran kebaikan Tuhan? Apakah yang menjadi ukuran kebaikan Tuhan? Yang pertama, apakah semuanya baik? Kita berkata Tuhan baik, tidak ada masalah. Kita bilang Tuhan baik. Ada di sini pagi ini Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Saya percaya tidak ada. Semua pasti punya masalah. Setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, semuanya diberkati Tuhan. Bagaimana kalau nggak diberkati Tuhan? Apakah Tuhan tidak baik? Semuanya lancar. Semakin kaya dan sukses. Bagaimana yang hari-hari ini? Yang sudah gak bekerja lagi. Yang bekerja gak digaji. Dipotong. Baru kepikiran semalam. Dia menceritakan tentang sahabatnya, temennya. Yang dia bilang tadi, kayaknya nasibnya kurang beruntung. Nah Saudara, bagaimana dengan kehidupan Ayub? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wow, luar biasa Saudara. Saya pikir ini sempurna banget Saudara. Kalau jemaat Taman Surya kayak model begini Saudara. Ya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semuanya 10. Oke? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, ini luar biasa Saudara. Dia benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah bagaimana Saudara dengan ayat ini Saudara?
Ini pasalnya masih sama, pasal 1 saudara. Hanya yang berbeda ayatnya. Tadi yang kita baca ayat pertama, 2 sampai ke 3. Pasal yang pertama tetap pasal yang sama, tapi ayat 13 sudah terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Apa yang terjadi dengan Ayub? Yang pertama saudara, anak-anaknya semua mati. Ingat saudara, yang meninggal itu semua anaknya mati. 7 laki-laki, 3 perempuan semuanya mati. Yang kedua, hartanya semua habis. Kambing dombanya yang begitu banyak, ribuan semuanya habis. Yang ketiga, Ayub kena sakit barah. Apa itu penyakit barah? Busuk dari telapak kaki sampai kepalanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, di ayat sebelumnya, pasal pertama tetap belum ada perubahan. Ayub mengalami kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi begini Ayub tidak mengalami kebaikan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Saya selalu punya keyakinan besar bahwa pandemi ini bukan dari Tuhan. Tapi pandemi ini Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, pandemi tidak sampai ke Indonesia. Bapak Ibu setuju? Tadi Thomas sudah bilang, lewat pandemi ini ada orang yang semakin dekat sama Tuhan. Dan lewat pandemi ini betul, ada orang-orang yang semakin jauh sama Tuhan. Saya punya kawan, dia pemimpin gereja. Hari-hari ini saudara, dia nggak bisa lagi berdoa. Sudah paranoid. Dia nggak bisa lagi baca Alkitab. Selera makan berkurang. Padahal uangnya sangat banyak. Pertanyaannya saudara, apakah Ayub tidak mengalami kebaikan Tuhan? Ayub mengalami hal yang sangat sempurna, 3K. 3K ini Bapak Ibu adalah persoalan masalah hidup manusia. K pertama keluarga, anaknya semua meninggal. K kedua keuangan, hartanya habis. K ketiga kesehatan, Ayub mengalami sakit barah yang mengerikan. Ayub butuh K keempat. Ada yang tahu? Kristus. Katakan Kristus. Lebih keras, Kristus. Amin. Di dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu dengan baik, kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Katakan 2, 3, tetap mengalami kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita butuh Kristus dalam hidup ini. Masalah ini pasti datang, keluarga pasti ada. Sejak pandemi perceraian dalam keluarga meningkat. Sejak pandemi kekayaan harta manusia makin merosot goncang. Hanya mungkin 10%. Mungkin gak nyampe 10%. Bisnis ekonomi yang meningkat. Tapi mungkin 90% goncang. Kesehatan manusia bermasalah. Bapak Ibu dengar dengan baik. Dulu manusia tidak pernah pusing dengan kesehatan. Setuju gak kira-kira Bapak Ibu? Kalau sakit, ke rumah sakit. Halo? Setuju? Tapi sekarang dengan baik. Manusia begitu sangat pusing dengan yang namanya kesehatan. Sebab kalau dia gak sehat itu dia masalah. Ketika dia sakit, dia datang ke rumah sakit, itu membuat masalah yang baru. Ini masalah saudara, persoalan yang kita hari-hari sedang hadapi Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kondisi begini Ayub tidak mengalami kebaikan Tuhan? Satu aja keluarga yang kita cintai meninggal itu sudah masalah. Bapak Ibu setuju? Apalagi ini semuanya. Belum lagi hartanya habis. Belum lagi Bapak Ibu kena sakit. Tapi saya percaya Bapak Ibu dalam situasi kondisi apapun, kalau Kristus ada bersama kita, kebaikan Tuhan tetap luar biasa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lihat Bapak Ibu respon Ayub. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Artinya dalam situasi kondisi begitu Ayub tetap berkata, Tuhan itu baik. Katakan 2, 3, Tuhan itu baik. Makanya saudara, Mazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya Tuhan mau kita menikmati, merasakan, mengalami Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan bukan karena semuanya oke. Dengan 7 tadi saya katakan, doa dijawab, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, kalau nggak ada itu, apakah Tuhan tidak baik? Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah tidak berbuat yang kurang patut, yang kurang pantas. Bapak Ibu, kita sulit menjelaskan dan mengerti arti kebaikan Tuhan dengan pikiran kita yang sangat terbatas untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Ini statement keren banget Bapak Ibu. Saya ingin semua baca supaya benar-benar nempel, remah. Oke, 2, 3. Kita sulit menjelaskan dan mengerti arti kebaikan Tuhan dengan pikiran kita yang sangat terbatas untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Saya punya rekan di Surabaya, mereka pasangan muda, 15 tahun pernikahan, 13 tahun mereka menantikan punya anak. Dan Tuhan jawab. Bulan ini saudara, kalau tidak salah, atau bulan yang lalu, ketika istrinya hamil, anaknya meninggal. 13 tahun penantian, Tuhan jawab. Dalam kandungan, babynya meninggal. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Mereka menikah 15 tahun, 13 tahun menantikan jawaban Tuhan, dan bayinya meninggal dalam kandungan. Yang kedua, belum selesai. Yang kedua, minggu kemarin, yang meninggal bukan babynya, tapi mamanya, istrinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dia nggak mengalami kebaikan Tuhan? Anaknya meninggal, istrinya meninggal. Yang kedua Bapak Ibu, saya punya rekan di Semea. Dia punya anak 1, tunggal. Itu anak baik, taat sama orang tua. Sejak kecil dia sudah main musik, sekolah juara, anak papi mami kebanggaan. Sakit, anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal, selang 2 bulan kalau tidak salah, suaminya meninggal. Sekarang tinggal istrinya sebatang kara. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah mereka tidak mengalami kebaikan Tuhan? Ini kebenaran saya perlu sampaikan Bapak Ibu. Sulit kita mengerti, memahami pikiran kita yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas untuk memberikan definisi arti tentang kebaikan Tuhan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kenapa saudara? Ini tempat yang paling nyaman, yang membuat dia tenang dan damai ketika dia duduk di tengah-tengah abu. Karena penyakit bara itu saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini harapan Ayub, tinggal satu-satunya. Yang pasti selain Tuhan ada istrinya. Istrinya berkata kepada Ayub, Yub, sekalipun kamu udah kere, udah bangkrut, udah jelek, ya kan? Orang kena penyakit bara itu nggak akan ganteng, saudara. Ya, orang borokan dari kepala sampai telapak kaki, muka nggak berbentuk, badan nggak berbentuk. Harapan Ayub, istrinya berkata, Ayub, percayalah, cintaku padamu tak akan pernah beranjak. Saya doa buat setiap istri yang ada di sini seperti begitu. Amin, ibu-ibu. Jangan bilang begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abangku melayang. Saudara, 2 bulan yang lalu saya mendapatkan berita dari
rekan kita, salah satu pemimpin di sebuah gereja. Dia orang penting di sana. Dulu mereka sebelum kena wabah COVID-19, saudara, mereka hidup suami istri, hidup berbahagia. Tapi karena dampak COVID ini, saudara, akhirnya mereka goncang ekonominya dan istrinya berkata kepada suaminya, kita kayaknya harus cerai. Coba bayangkan, saudara. Dulu bahagia karena ekonominya goncang, istrinya berkata kepada suaminya, kayaknya lebih baik kita harus bercerai. Dan yang parahnya, mamanya juga mendukung. Padahal mereka adalah Tuhan, pelayan, pemimpin di sebuah gereja. Artinya, saudara, COVID merubah kehidupan manusia. Ya, buat kita, saudara, pagi ini kita perlu waspada. Amin, Bapak Ibu. Kita perlu sadari. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya berkata demikian kepada Ayub. Ini adalah jalan terbaik buat kamu. Buat apa kamu percaya Tuhan? Buat apa kamu mencintai Tuhan? Buat apa kamu melayani? Enggak ada pertolongan Tuhan, enggak ada kebaikan Tuhan. Ini sebuah hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tepuk tangan buat Allah kita. Ini kebenaran yang saya perlu sampaikan pagi ini buat Bapak Ibu saudara yang hadir di gereja, juga Bapak Ibu yang ada di rumah mendengarkan kebenaran ini. Biar kita mengerti, memahami tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa membagikan kebaikan Tuhan kalau kita nggak ngerti apa yang sebenarnya dinamakan kebaikan Tuhan itu? Seperti yang saya alami. Ya, bulan Desember 2019 masih hangat, saudara. Saya pas landing di Mesir, di Kairo. Itu waktunya malam di sana, Indonesia pagi. Istri saya kena serangan stroke kedua. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan gak berkuasa? Kenapa Tuhan izinkan? Apakah kita gak mengenal kebaikan Tuhan? Ini perenungan buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Oke, bagaimana caranya kita mengerti Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang sangat terbatas? Ini sebuah pertanyaan. Jawabannya sederhana, saudara. Hanya firman Tuhan jawabannya. 2, 3. Hanya firman Tuhan jawabannya. Ini makanya penting, Bapak Ibu. Kita punya gembala Pak John, saudara. Itu sudah mempersiapkan semua jemaat sebelum terjadinya COVID. Kita sudah dipersiapkan untuk bagaimana kita mencintai firman. Dan punya gaya hidup dalam firman. Suka firman, baca firman. Bulan Maret terjadi COVID dan pertengahan Maret kita harus mengalami lockdown. Firman ini jawabannya, saudara. Nah makanya Bapak Ibu saya harapkan grup jernih yang ada, yang hari ini, yang sudah Senin Kemis menghidup segan mati ogah, saya kasih tahu Bapak Ibu, ayo bangkit kembali. Amin. Nggak ada orang. 2 orang. Tambah 4. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan sampai saudara grup jernih itu jadinya bubar atau hanya sebuah pertemuan yang formalitas. Kemarin saudara saya menegur satu pemimpin salah satu gereja besar di Jakarta. Saya menegurnya enggak secara langsung, tapi saya berikan kiasan. Saya bilang begini, hari-hari ini banyak orang baca Alkitab hanya sebatas baca Alkitab. Karena kewajiban. Dia langsung bilang begini, Pak Bambang, itu kayaknya gue banget tuh. Terus saya bilang begini, maksudnya memang gue negur lu. Hehe, Pak Bambang tahu aja. Padahal dia pemimpin di gereja, dia worship leader di gereja, jemaatnya bukan ratusan ribuan. Nah saya harapkan Bapak Ibu, hari-hari ini kita semakin mencintai firman, katakan amin. Yang mulai gak suka baca firman, yang udah mulai bolong-bolong, yang baca firmannya hanya sebatas laporan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pagi ini bertobat.
Sejak COVID jam 6 saya sudah berlutut di hadapan Tuhan. Dan itu merubah gaya hidup saya. Setiap habis selesai saya menyembah Tuhan, saya baca firman. Itu membuat saya dan keluarga, sekalipun COVID, tidak pernah berdampak buat kami. Tepuk tangan buat Allah kita. Hanya firman Tuhan jawabannya. Bagaimana kita mengerti Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas? Nggak ngerti. Saya tidak menubuatkan, saya tidak mendoakan dengan baik. Apa yang saya khotbahkan pagi ini Bapak Ibu nggak pernah ngerti kalau Bapak Ibu nggak ngalami. Saya ulangi, ini hikmat dari Tuhan. Apa kebenaran yang sampaikan pagi ini Bapak Ibu tidak akan pernah ngerti, memahami kalau Bapak Ibu nggak mengalami. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami akan berkata, oh iya, gue ingat itu khotbahnya Pak Bambang. Tadi saudara yang saya tegur semalam itu, saya ngobrol sama dia panjang lebar. Dia selalu ingat cerita tentang tai kebo. Dia bilang apa waktu Pak Bambang khotbah di camp Pria Sejati, Pak Bambang bilang tentang tai kebo. Gue rema banget, sampai sekarang gue gak pernah lupa tentang tai kebo. Bapak Ibu mau tahu tentang tai kebo? Saya cerita begini saudara. Ada seorang pria, dia lewat, dia lengkapin, hampir keinjak tai kebo. Tapi dia gak yakin itu tai kebo. Benar dari baunya ketahuan tai kebo. Bahkan itu keluar asap, berarti baru keluar dari tungkuan perapian. Dia dekatkan tai kebo. Dia gak yakin tai kebo. Dia coel. Ditaruh di hidungnya. Dia bilang gue gak yakin tai kebo. Supaya dia yakin itu tai kebo, dia makan, dijilat. Dia bilang apa? Bener, ini tai kebo. Nah cerita itu saudara tidak pernah lupa buat dia. Jadi ketika dia mau jalan dalam dosa, dia selalu ingat Pak Bambang bilang tai kebo, tai kebo. Nah saya percaya pagi ini Bapak Ibu juga ingat apa yang saya khotbahkan. Kita tidak mungkin mengerti apa kebenaran yang saya sampaikan pagi ini kalau Anda tidak pernah mengalami. Tapi ketika Anda mengalami, Anda selalu ingat wajah saya, benar. Apa yang Pak Bambang sampaikan, saya mengerti, saya memahami. Firman Allah, ini jawabannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu siapa? Adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, siapa dia? Yesus. Dan diam di antara kita, siapa dia? Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita nggak bisa mengerti, memahami kebaikan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, sementara Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Firman Tuhan yang membuat kita mengerti. Kenapa Tuhan izinkan saya punya istri 2 kali stroke? Secara manusia, dengan akal sehat itu sulit dimengerti. Apalagi stroke yang kedua, jauh lebih berat kondisinya daripada yang pertama. Dengan akal sehat kita nggak mengerti. Ayub mengalami. Bayangin saudara, 7 anak laki-laki meninggal, 3 anak perempuan habis semua. Kambing dombanya habis. Ayub kena penyakit bara. Istrinya harapannya tidak menjadi penolong, menjadi perongrong. Ayub bilang apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Wow. Dari mana dia tahu? Dari firman. Kalau dia tidak baca firman, dia tidak merenungkan firman, dia tidak hidup dalam firman, dia gak bisa ngomong begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya berkata kepada orang yang suaminya, anaknya baru meninggal, istri baru meninggal, saya bilang kepada dia, saya berkata bahwa rancangan Allah dalam hidupmu belum selesai. Dan saya berkata kepada istri saya, rancangan Allah alam hidupmu belum selesai. Mari pagi ini Bapak Ibu kita yakin tentang kebaikan Tuhan, katakan amin. Jangan kita mengukur kebaikan Tuhan karena semuanya baik. Karena ketika semuanya tidak baik, kita bilang Tuhan tidak baik. Itu sangat tidak baik. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya saudara, Allah memberkati Ayub lebih dari segalanya. Yang sebelumnya dia juga mengalami kebaikan Tuhan. Tapi sekarang lebih dahsyat. Bisa bilang amin?
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan diganti. Hanya satu yang Tuhan tidak ganti. Siapa namanya? Istrinya. Banyak pria-pria bilang begini, Pak Pendeta Bambang, kenapa enggak sekalian diganti? Istrinya enggak diganti tuh, kenapa? Istrinya masih hidup. Kalau kita baca selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada anak di dunia ini secantik anak-anak Ayub. Luar biasa, saudara. Kalau Ayub gagal mengerti tentang kebaikan Tuhan, maka dia akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu, hidup ini sebuah proses kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Yang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau hari-hari ini orang sedang sibuk dengan vaksin, orang percaya dengan Tuhan gak terlalu pusing dengan vaksin. Saya perlu sampaikan ini, kita sibuk tetap fokus kepada Yesus. Satu orang bilang amin, yang lain masih loading, masih cari sinyal. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari arahkan iman percayamu kepada Kristus. Tadi saya katakan Ayub punya masalah besar 3K. Tapi dia butuh K keempat. Kristus jawaban dalam hidup kita. Lihat saudara. Ayub tetap berkata kebaikan Tuhan. Dia alami. Dan Tuhan ganti. Lihat Bapak Ibu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Setelah pemulihan semua itu, Tuhan masih memberikan waktu 140 tahun dia hidup. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Anak, cucu, cicit, apa? Cocot atau cocol, buyut. Saya percaya Bapak Ibu, dia pasti menceritakan kebaikan Tuhan selama kesempatan yang dia nikmati. 140 tahun lamanya. Bapak Ibu, mari pagi ini bagaimanapun kondisi keadaanmu, tetap kita berkata Tuhan itu baik. Amin. Tetap kita menceritakan kebaikan Tuhan. Lihat ceritanya Ayub. Awalnya dia mengenal kebaikan Tuhan. Sekalipun habis semuanya tetap dia berkata Tuhan itu baik. Memang benar Tuhan itu baik. Dan kita gak bisa mengukur Tuhan itu baik dan tidak baik karena situasi kondisi keadaan kita. No, itu salah keliru besar. Tuhan tetap baik. Bahkan sangat amat terlalu baik. Bagaimana caranya kita membagikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang di masa pandemi? Jawabannya di bulan Desember. Jadi bukan film aja, khotbah pun juga to be continue. Pastikan Bapak Ibu bulan Desember datang minggu pertama mendengar bagaimana caranya kita membagikan kebaikan Tuhan di masa pandemi. Baca sama-sama, terus jadi terang dan jadi berkat di masa pandemi. Mari pagi ini Bapak Ibu bagaimanapun situasi kondisimu, tetap kita berkata Tuhan itu baik. Kalau Alkitab berkata pagi ini, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita tidak bisa membagikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang kalau kita gak mengerti. Kita gak mengalami kebaikan Tuhan. Situasi kondisi apapun yakinkan diri kita. Tuhan amat sangat terlalu baik. Amin. Bapak Ibu kita berdiri datang sama Tuhan. Ayo semua berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pejamkan matamu. Taruhkan kedua tanganmu di dada. Dia tahu situasi, kondisi, keadaan hidupmu, hatimu hari-hari ini. Datang dengan jujur katakan Tuhan ini hidupku. Aku mau belajar pagi ini.
mulai memahami, mengerti tentang arti kebaikan Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami salah, keliru mengertikan tentang kebaikan Tuhan. Karena kami terbatas. Pikiran kami terbatas Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau belajar mengerti. Dengan pikiran terbatas untuk memahami, mengerti Tuhan yang tidak terbatas lewat kebenaran firman Allah kami baca.